semuanya, kembali lagi bersama saya, Ruth Cynthia Jenroto, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 8604097774, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Sebelum itu teman-teman, perlu kita ketahui makna pilar dalam pendidikan. Pertama, mari kita samakan persepsi dulu apa sih sebenarnya makna kata pilar dalam pendidikan. Teman-teman, gampangnya begini, bayangkan pilar itu seperti tiang fondasi sebuah rumah. Kalau tiang rumahnya keropos, begitu ada badai atau gempa, rumah itu pasti langsung roboh. Sama halnya dengan sistem pendidikan nasional kita. Pilar itu adalah dasar landasan sekaligus penguat utama, di mana tanpa pilar yang kokoh, arah pendidikan suatu bangsa akan gampang goyah, bingung, dan kehilangan arah setiap kali ada perubahan zaman atau tren teknologi terbaru. Yang pertama, definisi konseptual. Pilar pendidikan merupakan fondasi filosofis dan tiang penyangga utama yang melandasi seluruh struktur, kebijakan, serta implementasi kurikulum dalam setiap pendidikan nasional. Yang kedua, fungsi struktural, berperan sebagai penguat sistem yang menjaga stabilitas dan integrasi pendidikan agar tidak mudah goyah oleh disrupsi perkembangan zaman. Dan yang terakhir, peran strategis yang menjadi jangkar moral sekaligus kompas arah bangsa untuk memastikan bahwa transformasi pendidikan di era digital tetap berjalan di atas koridor identitas dan karakter orisinal bangsa Indonesia. Berikutnya, 3 prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Di Indonesia, pilar utama itu dirumuskan dengan sangat indah oleh Ki Hajar Dewantara lewat 3 prinsip legendarisnya. Teman-teman pasti sudah sering dengar. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya, saat di depan, guru harus bisa menjadi teladan atau contoh yang baik. Yang kedua, Ing Madio Mangun Karso, yang artinya saat di tengah-tengah murid, guru harus bisa membangun semangat, motivasi, dan kemauan. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, yang artinya saat di belakang, guru harus bisa memberikan dorongan, kepercayaan, dan arahan, di mana filosofi ini menjadi satu, yaitu mendidik, bukan sekedar memindahkan isi buku ke otak murid, tetapi menuntut kodrat anak supaya mereka bisa menjadi manusia seutuhnya. Berikutnya, analisis relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang, mari kita bedah tantangan nyata di era digital saat ini. Bagaimana kita menerapkan 3 pilar tadi? Yang pertama, soal Ingarso Sung Tulodo, tantangan keteladanan. Dulu, guru adalah satu-satunya sumber ilmu di kelas, tetapi sekarang murid bisa belajar lewat YouTube atau ChatGPT. Jadi peran guru di depan kelas harus berubah. Guru bukan lagi sekedar mesin pembaca materi, tetapi harus jadi teladan karakter digital. Kedua, soal Ing Madio Mangun Karso, tantangan semangat. Kita tahu pembelajaran jarak jauh atau lewat aplikasi seringkali terasa dingin, garing, dan sangat membosankan. Murid sering merasa kesepian di depan layar. Disinilah tantangan guru hadir untuk memberi ruang virtual. Caranya bukan dengan memberi tumpukan tugas yang membuat mereka stres, tetapi memberikan diskusi kelompok digital yang interaktif dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah soal Tutwuri Handayani, tantangan kemandirian. Internet itu memberikan kebebasan luar biasa bagi anak. Kalau tidak dikontrol, mereka bisa tersesat. Jadi, peran guru dari belakang adalah memfasilitasi dan mengarahkan kebebasan itu. Berikan mereka kepercayaan untuk mengeksplorasi teknologi secara positif. Misalnya, mendorong mereka belajar coding, membuat konten edukasi, atau menulis digital. Dan sebagai refleksi penutup dari saya, semua masalah pendidikan kontemporer saat ini, mulai dari krisis moral remaja di media sosial sampai kecanduan gadget, sebenarnya bisa dijawab oleh pilar ini. Kita harus ingat bahwa teknologi digital hanyalah alat atau mesin, sedangkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah kemudinya. Secanggih apapun teknologinya, kalau tidak ada kemudi yang benar, pendidikan akan salah arah. Kita tidak boleh hanya mencetak generasi yang pintar teknologi, tapi gersang secara empati dan karakter.
Sekian penjelasan singkat dari saya Ruth Cynthia Janoto, pamit undur diri dan salam sukses untuk kita semua.